Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan materi terkait merger dan akuisisi. Langsung saja, perkenalkan nama saya Aura Megawivana dengan nomor urut NIM belakang 066. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah definisi serta perbedaan dari merger dan akuisisi. Yang pertama, merger merupakan suatu proses ketika dua perusahaan tersebut bergabung untuk memutuskan menjadi satu perusahaan sehingga tercipta perusahaan yang baru. Di dalam penggabungan perusahaan ini, perusahaan sepakat untuk bersatu serta berbagi kontrol, sumber daya, serta operasi yang ada. Pada merger sendiri terdapat 3 macam merger. Yang pertama ada merger horizontal, terjadi ketika kedua perusahaan dalam bidang yang sama memutuskan untuk bergabung dengan tujuan untuk mengefisiensi serta mengurangi persaingan yang ada di pasar serta memperluas pangsa pasar yang memang dituju. Yang kedua ada merger vertikal, terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi di tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan suatu industri bergabung. Tujuan dari adanya penggabungan ini adalah meningkatkan efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Yang ketiga ada merger konglomerat, serta merger yang terakhir terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi pada bidang industri atau sektor yang sepenuhnya berbeda itu bergabung. Tujuannya antara lain adalah berupa diversifikasi resiko atau ekspansi pada bisnis yang berbeda. Akuisisi sendiri merupakan proses di mana satu perusahaan membeli perusahaan akuisisi sebagian atau seluruh saham atau aset dari perusahaan yang lain atau perusahaan yang memang sudah ditarget sebelumnya. Ada beberapa jenis akuisisi. Yang pertama adalah akuisisi saham. Di sini akuisisi ini merupakan akuisisi membeli saham perusahaan target. Perusahaan target tetap ada, akan tetapi pemilikan sahamnya dari suatu perusahaan tersebut berubah. Yang kedua adalah akuisisi aset. Dalam akuisisi ini perusahaan akuisisi membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan yang memang ditargetkan. Perusahaan target biasanya tetap ada atau dapat juga dibubarkan setelah transaksi tersebut sudah berlangsung. Yang terakhir adalah akuisisi horizontal, terjadi ketika perusahaan akuisisi serta perusahaan target beroperasi dalam industri atau sektor yang sama. Baik, selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan yang merupakan disorot dalam merger serta akuisisi. Di sini sendiri ada beberapa perbedaan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja saya sebutkan. Yang pertama adalah disifrentasi, kemudian kompensasi, adapun dilusi, saham, eksistensi, asal, manajemen, perpindahan saham, serta karyawan. Hal-hal tersebutlah yang memang di sini biasanya terjadi perbedaan tuh. Kemudian langsung saja untuk next akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, dilanjut dari saya, yaitu ada motif dari merger dan akuisisi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekspansi pasar dan geografis. Pada pengakuisisi perusahaan di pasar baru dapat memperluas geografis dan meningkatkan basis pelanggan dan jalan lebih cepat serta efektif apabila memasuki pasar internasional daripada membangun proses dari awal. Yang kedua ada sinergi operasional dan efisiensi biaya, di mana dengan mengurangi biaya operasional dan pada skala ekonomi akan mendapatkan manfaat skala yang lebih besar apabila pembelian bahan baku dan pendistribusiannya dioptimalkan. Yang ketiga ada akses ke teknologi dan inovasi untuk mendapatkan teknologi, paten, atau kemampuan R&D yang belum dimiliki perusahaan sebelumnya dan meningkatkan inovasi baru untuk perusahaan. Selanjutnya ada tujuan merger dan akuisisi perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan sumber daya, proses, dan teknologi dari kedua perusahaan. Yang kedua ada memperluas pangsa pasar, yang dimana hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan distribusi, produk, dan layanan dari kedua perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan diversifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan bisnis yang berbeda dari kedua perusahaan. Yang keempat ada memperluas teknologi atau sumber daya baru. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya evaluasi data kerja, kemudian akuisisi dan persamaan pertumbuhan dan industri. Nah, yang pertama itu
bagi perusahaan. Adanya penggabungan dua perusahaan atau akuisisi ini dapat menambah skala perusahaan. Adanya penambahan skala, adanya peningkatan skala usaha ini disebabkan oleh karena adanya penambahan sumber daya ataupun adanya penambahan daya saham yang kita miliki dalam sebuah perusahaan. Kemudian di dalam kemudian bagi perusahaan ini juga adanya penekanan biaya operasional karena semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ditanggung bersama, dan dengan adanya penggabungan kedua perusahaan itu dapat memperluas jangkauan pasar dari perusahaan. Nah, kemudian dampak bagi karyawan itu ada peluang jenjang karir bagi karyawan. Nah, yang ketiga itu industri. Dengan adanya penggabungan dua perusahaan itu dapat lebih efisiensi industrinya itu lebih besar. Nah, selain itu juga dapat mendorong kolaborasi antar perusahaan, serta dengan adanya penggabungan dua perusahaan itu bisa jadi lebih kuat dan mampu untuk bersaing secara global. Selanjutnya itu ada potensi manfaat serta risiko merger dan akuisisi. Yang pertama itu potensi manfaat merger. Nah, potensi manfaat merger ini yang pertama adanya pertumbuhan, adanya peningkatan skala ekonomi, karena merger itu dapat menyebabkan penghematan biaya. Nah, yang kedua, merger dapat meningkatkan pangsa pasar. Merger dapat meningkatkan pangsa pasar karena skala usahanya itu lebih besar, maka jangkauan pasarnya pun lebih luas. Nah, yang ketiga, peningkatan daya saing global. Merger dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat bersaing secara global. Yang keempat, peningkatan modal. Karena merger menggabungkan kedua perusahaan, maka dapat memberikan akses bagi perusahaan itu untuk dapat meningkatkan modal yang dimiliki. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas ini terjadi karena terjadinya penggabungan sumber daya dan operasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk potensi risiko dari merger itu dikhawatirkan adanya penurunan nilai perusahaan dan kegagalan ketika tujuan yang ingin dicapai itu tidak tercapai, dan perusahaan itu tidak melakukan pengelolaan perusahaan itu dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu potensi manfaat akuisisi. Nah, yang pertama, pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Akuisisi ini dapat membantu perusahaan untuk dapat memperluas jangkauan pasarnya dan aset yang dimilikinya, sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan bisnis menjadi lebih cepat. Yang kedua, kerjasama dan efisiensi operasional. Akuisisi ini dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar perusahaan, sehingga operasional yang terjadi itu dapat lebih efisien. Nah, yang ketiga itu diversifikasi portofolio bisnis. Akuisisi dapat membantu perusahaan agar dapat meminimalisir risiko dengan memasuki perusahaan atau segmen yang baru. Nah, untuk potensi risiko dari akuisisi ini yang pertama, integrasi yang gagal. Adanya berbagai perbedaan budaya, perbedaan sistem itu menjadi salah satu kesulitan yang akan dihadapi oleh perusahaan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kegagalan dari akuisisi, karena dapat berimbas pada penurunan produktivitas serta dapat meningkatnya pengeluaran operasional. Yang kedua, terkait keuangan. Ketika mengakuisisi perusahaan dengan harga yang berlebihan, hal tersebut merupakan salah satu risiko, karena mengeluarkan uang terlalu banyak untuk mengakuisisi itu dapat membuat pengeluaran perusahaan menjadi membengkak. Yang ketiga, risiko terkait dengan gugatan hukum. Hal tersebut terjadi apabila karyawan pelanggan itu merasa tidak terima dengan keputusan yang sudah disepakati atau yang terjadi. Selanjutnya itu dampak positif dan negatif dari merger dan akuisisi. Yang pertama, dampak negatif dari merger. Yang pertama, bagi perusahaan itu dapat positifnya meningkatkan skala usaha.
yang kedua cabang pasarnya itu menjadi luas, yang ketiga itu adanya inovasi. Nah, untuk dampak negatif bagi perusahaan itu yang pertama, integrasi itu bisa jadi gagal dan kerjasama yang terjalin itu bisa putus. Nah, bagi karyawan dampak positifnya itu adanya peluang jenjang karir, adanya peluang kenaikan gaji serta relasi yang lebih luas. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang kedua itu bisa menyebabkan stres dan kecemasan karena adanya ketidakpastian. Untuk industri sendiri itu dampak positifnya itu bisa perusahaan itu dapat bersaing secara global. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan inovasi melalui kolaborasi antar pelaku perusahaan. Yang ketiga, efisiensi. Dan dampak negatifnya itu yang pertama, persaingan itu menurun karena perusahaan yang bersaing itu semakin sedikit gitu. Nah, yang kedua, variasi dari perusahaan itu nggak ada sehingga dapat menyebabkan harganya itu naik, terus pilihan juga berkurang. Selanjutnya itu dampak positif dan negatif itu pada akuisisi. Yang pertama, bagi perusahaan dampak positif itu meningkatnya skala usaha dan cakupan pemasaran. Kemudian yang kedua itu ada diversifikasi. Untuk dampak negatifnya itu menurunnya nilai pemegang saham dan utang bertambah. Bagi karyawan sendiri, dampak positifnya itu adanya peningkatan peluang kerja karir serta adanya jaminan keamanan pekerjaan. Untuk dampak negatifnya itu karyawan dapat kehilangan pekerjaan serta dapat menurunkan peluang karirnya juga. Sedangkan untuk industri dampak positifnya itu adanya peningkatan inovasi, kemudian adanya perubahan struktur industri. Nah, untuk dampak negatif ini sendiri dapat menyebabkan kehilangan usaha kecil dan berkurangnya pesaing. Selanjutnya di sini ada studi kasus, di mana studi kasus merger dan akuisisi yang berhasil dan gagal. Untuk yang pertama di sini ada studi kasus merger yang berhasil, contohnya itu pada perusahaan Indosat dan Tri Indonesia. Untuk yang kedua di sini ada studi kasus akuisisi yang gagal, contohnya itu pada perusahaan Daimler Chrysler. Selanjutnya, analisis faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan merger dan akuisisi. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan merger pada kasus Indosat dan Tri Indonesia. Untuk faktor yang pertama adalah perencanaan dan persiapan yang matang, di mana perusahaan Indosat dan Tri Indonesia ini sudah melakukan peninjauan terlebih dahulu untuk memahami kelemahan, kekuatan, peluang maupun ancaman dari masing-masing perusahaan ini. Yang kedua, di sini ada kualitas aset dan kemampuan. Nah, Indosat dan Tri Indonesia sendiri itu memiliki aset dan kemampuan berupa Indosat memiliki jaringan 4G dengan pelanggan pasca bayar, dan Tri Indonesia itu memiliki 3G dengan pelanggan prabayar, sehingga kedua perusahaan tersebut itu memungkinkan untuk dapat menggabungkan kekuatan yang mereka miliki untuk bisa menciptakan perusahaan telekomunikasi yang lebih kuat. Nah, yang ketiga di sini ada kepemimpinan yang kuat. Pada perusahaan Indosat dan Tri Indonesia terdapat tim manajer dari individu yang berpengalaman serta cakap. Nah, perusahaan ini juga memiliki visi yang jelas serta tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Kedua perusahaan ini mampu mengkomunikasikan visi dan strategi mereka pada karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada komitmen terhadap integrasi. Perusahaan Indosat dan Tri Indonesia sendiri itu berkomitmen untuk mengintegrasikan operasi dan budaya mereka serta secara efektif. Selain itu, kedua perusahaan tersebut melakukan investasi yang signifikan berupa program integrasi dan pelatihan karyawan. Dan terakhir di sini ada dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan, di mana pemerintah Indonesia sendiri itu memberikan dukungannya pada kedua perusahaan yang melakukan merger ini dengan harapan perusahaan ini mampu untuk meningkatkan persaingan di industri telekomunikasi. Untuk studi kasus yang kedua di sini adalah analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan akuisisi pada kasus perusahaan Daimler Chrysler.
Untuk faktor yang pertama di sini ada konflik budaya perusahaan, di mana perusahaan Daimler-Benz dan Chrysler Corporation ini memiliki budaya perusahaan yang cukup berbeda. Untuk Daimler-Benz sendiri itu kan merupakan perusahaan dari Jerman. Nah, untuk budaya dari perusahaan ini sendiri itu merupakan perusahaan yang cukup kaku dan hierarkis, sedangkan untuk perusahaan Chrysler sendiri itu merupakan memiliki budaya yang lebih santai dan lebih terbuka. Nah, dari perbedaan tersebut mereka itu mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan manajemen antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua di sini, untuk faktor yang kedua di sini ada strategi yang tidak sinkron, di mana kedua perusahaan ini memiliki strategi yang cukup berbeda. Untuk perusahaan Daimler-Benz sendiri itu fokus pada mobil mewah dan berkualitas tinggi, sedangkan Chrysler sendiri itu berfokus pada mobil yang memiliki harga yang terjangkau. Nah, dari sini saja sudah sangat terlihat perbedaan antara kedua perusahaan ini. Yang selanjutnya di sini ada ekspektasi yang berlebihan, di mana ada ekspektasi yang cukup tinggi dari merger ini, baik dari segi sinergi maupun peningkatan nilai perusahaan. Namun, kenyataan di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Nah, perbedaan dalam kinerja operasional dan pasar yang berbeda ini mengakibatkan sinergi yang diharapkan antara dua perusahaan tersebut itu tidak tercapai. Yang selanjutnya di sini ada hambatan hukum dan regulasi, di mana lingkungan hukum dan regulasi di Amerika Serikat dan Jerman itu cukup berbeda. Jadi untuk persyaratan hukum yang berbeda-beda ini dapat menyulitkan perusahaan untuk menjalankan operasional secara efisien di kedua negara tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada isu kompensasi dan manajemen. Untuk skema kompensasi dan insentif yang berbeda di antara kedua perusahaan tersebut itu dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan, di mana karyawan Daimler-Benz sendiri itu merasa kurang dihargai dibandingkan dengan karyawan Chrysler yang menerima skema kompensasi yang lebih liberal. Selanjutnya adalah masalah komunikasi. Seperti yang sudah diketahui bahwa di sini merupakan perusahaan yang berasal dari Jerman dan Amerika. Dengan bahasa yang cukup berbeda, ini menyebabkan komunikasi antar kedua perusahaan ini dirasa kurang efektif. Nah, yang selanjutnya di sini ada kegagalan integrasi teknologi dan sistem, di mana integrasi teknologi dan sistem manajemen informasi dari kedua perusahaan ini mengalami banyak hambatan. Perbedaan dalam sistem IT dan prosedur operasional ini membuat proses integrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Untuk yang terakhir di sini ada perbedaan dalam fokus pasar, di mana Daimler-Benz sendiri itu kan lebih fokus pada pasar Eropa dan global, sementara Chrysler itu memiliki fokus pada pasar Amerika Utara. Kesenjangan tersebut membuat perusahaan ini sulit untuk menyelaraskan prioritas pasar dan strategi pemasaran global. Jadi tujuan mereka itu susah untuk diselaraskan dari segi strategi pemasarannya. Untuk kesimpulannya yaitu keberhasilan merger Indosat dan Tri Indonesia ditopang oleh perencanaan matang, kualitas aset dan kemampuan, kepemimpinan kuat, komitmen integrasi, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan. Kegagalan akuisisi Daimler-Benz dan Chrysler menyoroti pentingnya persiapan matang, pemahaman budaya, komunikasi lintas budaya, dan integrasi teknologi. Pendekatan dari holistik dapat meningkatkan keberhasilan dalam merger dan akuisisi.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.